Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Kelelahan saat pengamanan pemungutan suara ulang, seorang polisi meninggal dunia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ratusan warga berunjuk rasa tuntut penjabat gubernur netral saat pilkada. Lomba makan kerupuk dan balap kelereng di perbatasan Papua Nugini meriahkan HUT kemerdekaan. Inspektur Polisi 2 Ares Suranto, salah satu perwira di Polres Kepulauan Yapen, meninggal dunia saat mengamankan pemungutan suara ulang calon gubernur dan wakil gubernur Papua di distrik Raimbawi, Kepulauan Yapen pada hari Sabtu. Ares diduga mengalami kelelahan saat bertugas mengawasi proses pemungutan suara. Ia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui, namun nyawanya tidak tertolong. Ibda Ares Suranto merupakan sosok perwira Polri yang berdedikasi tinggi dan profesional dalam menjalankan tugas. Seluruh anggota Polres Kepulauan Yapen merasa berduka dan kehilangan. Akibat kelelahan, yang bersangkutan mengeluh nyeri dada, sesak nafas, dan sempat kehilangan kesadaran. Sehingga rekan-rekannya membawa yang bersangkutan ke Puskesmas Dawai, 2 jam perjalanan dari lokasi pelaksanaan rapat pleno. Namun sesampainya di Puskesmas, karena fasilitas medis yang terbatas, diarahkan untuk membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui dan menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Serui. Jenazah Ibda Ares dimakamkan pada hari Senin di Taman Makam Bahagia Serui sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian dan jasa-jasanya. Wafatnya Ibda Ares Suranto juga meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh anggota kepolisian di Kepulauan Yapen. Arthur melaporkan dari Kepulauan Yapen, Papua. Ratusan warga Jayapura turun ke jalan mendesak penjabat gubernur Papua hingga penyelenggara pemilu bersikap netral dalam pemungutan suara ulang di Papua. Pengunjuk rasa melakukan konvoi dari Taman Imbi menuju kantor gubernur menggunakan mobil dan motor pada hari Senin. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat ini mendatangi kantor gubernur Papua pada Senin pagi. Mereka berorasi untuk menarik perhatian penjabat gubernur, namun mereka hanya diterima oleh penjabat Sekda, Susana Wanggai. Mereka juga meminta polisi dan tentara netral dalam mengamankan proses pemungutan suara ulang.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Susana Wanggai menerima masa dan berjanji akan membawa aspirasi warga ke penjabat Gubernur Papua. Beliau belum berada di tempat. Tentu kami di sini kami akan mendengar 1 hari penuh full Bapak Ibu orasi. Kami tetap akan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Karena sebagaimana di hari pertama kemarin bersama dengan Bapak Ketua Dewan Adat dan juga adik-adik terkasih yang hebat-hebat datang. Kami juga di situ menyampaikan bahwa komitmen kita semua untuk membawa demokrasi di Papua ini secara adil. Ya, betul. Untuk itu kami akan ada di sini. Apa yang akan disampaikan tentu akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan tentu juga kepada pemerintah. Usai menyampaikan aspirasi, ratusan warga langsung membubarkan diri dengan tertib. Hingga saat ini rekapitulasi suara tingkat kecamatan masih berlangsung. Pleno rekapitulasi tingkat provinsi juga sudah dibuka dan baru 1 kabupaten yang telah menyelesaikan rekapitulasi suara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Halaman Masjid Al-Aqsa Sentani di Kabupaten Jayapura pada hari Senin ramai dengan warga yang ingin membeli bahan pokok. Polda Papua sengaja menggunakan halaman masjid menjadi pasar murah. Kesempatan ini dimanfaatkan pengusaha UMKM dan mitra kolaborasi yang menawarkan bahan pokok yang murah. Warga senang karena mereka membeli sembako dengan harga murah. Ini pasar murah ini masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan ini. Kita bisa saksikan di lapangan itu bahwa masyarakat senang sekali apabila pelaksanaan ini terus berjalan betul-betul sampai tanggal 17 karena masyarakat ini mendapatkan beberapa barang yang cukup murah, terutama beras, makanan pokok, kemudian barang-barang lain, dan ini didukung penuh oleh Polda Papua. Pangan murah berupa beras bulog yang dijual kita ke masyarakat di bawah daripada harga di pasaran, maka dengan antusias seluruh masyarakat bisa mengambil bagian, yaitu dengan membeli beras murah ini minimal tiap kakak itu 2 karung, yaitu 10 kg gitu. Selain pasar murah, kegiatan ini juga menjadi ajang promosi produk UMKM lokal, mulai dari makanan, kerajinan, hingga kebutuhan rumah tangga. Polda Papua berharap program ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Warga berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan karena sangat membantu perekonomian. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Program makanan bergizi Presiden belum berjalan di Provinsi Papua Tengah. Sejak tahun lalu, program MBG hanya dilakukan uji coba. Itu pun tidak setiap hari karena keterbatasan anggaran. Pemerintah pusat saat ini terus mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Papua Tengah. Fasilitas ini menjadi pusat pengelolaan dan distribusi makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Papua Tengah ditargetkan rampung akhir Oktober mendatang. Fasilitas ini akan menjadi pusat koordinasi penyediaan menu makan bergizi sesuai potensi pangan lokal. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pengelolaan SPPG akan melibatkan warga setempat, sehingga petani, peternak, dan nelayan lokal dapat merasakan dampak ekonomi langsung. Makan bergizi ini meskipun nanti kita akan disesuaikan dengan kearifan lokal. Dan kami tadi sudah sampaikan bahwa wilayah Papua ini kemungkinan besar akan diadaptasi berbasis kondisi lokal. Jadi karena masing-masing wilayahnya berat, jadi kami memastikan bahwa kami ingin berkolaborasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk Satgas. Karena koordinasi jalan dan kami nanti akan mendampingi
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan SPPG, sekaligus mengajak semua bupati menjadikan penanganan gizi sebagai prioritas. Mari kita optimalkan anggaran, libatkan masyarakat, serta dorong inovasi lokal untuk menemukan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Penanganan gizi tidak bisa diselesaikan hanya satu pihak, melainkan memerlukan peran aktif dari berbagai sektor. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diharapkan mulai beroperasi awal Desember, sehingga masyarakat penerima manfaat dapat segera menikmati layanan makan bergizi gratis. Riantonai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah.